Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kebetulan hari ini saya membuat konten di malam hari. Kali ini saya tidak akan membahas soal buku atau menceritakan kisah kelanjutnya bagaimana perjalanan hidup seorang Artijo Akolstar. Tapi saya akan sedikit berkomentar soal kenaikan BBM yang hari ini menjadi perbincangan oleh banyak pihak, bahkan menjadi keluh kesah terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Saya akan mengomentari terutama yang pertama apakah gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh kalau tidak salah Cipayung, intinya dari sekian organisasi mahasiswa yang melakukan demonstrasi ini apakah berhasil sampai bisa menurunkan harga BBM. Sebelum ke situ, saya akan mencoba untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Dia politisi dari PDIP. Dia mengatakan bahwa model subsidi itu bisa dirubah dalam bentuk secara langsung. Kalau tidak salah saya menangkapnya seperti itu ketika dia menyampaikan di media, bisa diberikan secara langsung daripada berbentuk BBM, subsidi BBM. Jadi misalkan satu kakak itu diberikan subsidi selama 1 bulan untuk mereka yang tidak bekerja, itu subsidinya 4 juta. Dengan sekian kakak se-Indonesia Raya itu hanya sekitar 100 sekian. Jadi tidak sampai 500 sekian triliun untuk gabungan energi itu. Jadi asumsinya Bung Adian ini justru itu lebih kecil. Jadi negara itu bukan hanya sekedar memberikan bantuan pelipur lara, tapi kata dia jadi benar-benar memelihara sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi perlu diketahui bahwa sejauh ini saya sebagai masyarakat kelas saya sebut mampu lah, kelas menengah lah, yang hidup di tengah-tengah desa, di pedesaan, dengan bantuan pemerintah yang sudah turun ke masyarakat, itu tidak menjangkau semuanya. Kalau kemudian hanya yang dibantu atau yang sebagaimana dikatakan oleh Bung Adian yang sudah terdata atau yang sudah mendapatkan bantuan hari ini, itu masih sebagian kecil dan masih banyak yang belum mendapatkan bantuan, dan itu kami nilai, saya nilai itu belum mampu. Jadi kalau kemudian hanya sekian juta kakak kalau di total se-Indonesia, itu saya rasa kurang. Kalau data benar-benar satu desa saja misalkan yang mendapatkan bantuan dari Kemensos itu hanya sekitar 300 kakak, dengan di sini total ada sekitar 4.000-an lah, 2.000 kakak lah. Kalau diasumsikan dengan DPT totalnya sekitar 4.500 DPT, tapi untuk kakak sekitar 2.000-an kalau tidak salah. Lah, itu yang mendapatkan bantuan hanya 300 kakak, sementara masih banyak lagi keluarga yang kami nilai itu layak untuk menerima bantuan. Seandainya satu desa dengan yang jumlah jiwanya, jumlah DPT itu 4.500, kalau kemudian semuanya di total didata semuanya secara real, maka lebih dari 300-an kakak. Nah, ini berbanding terbalik dengan saya rasa apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu yang hanya mengkalkulasi sekian juta kakak se-Indonesia. Itu mungkin asumsinya dari bantuan yang diterima Kemensos mungkin saat ini. Tapi kalau kemudian didata secara real, saya rasa itu akan membengkak lebih besar. Karena begini, tidak mungkin kalau kemudian subsidi itu hanya diberikan kepada mereka yang menganggur
sebagaimana kita melihat negara-negara di negara maju lah, Bung Adian. Jadi orang yang menganggur dibayar, benar-benar dipelihara oleh negara. Sementara kalau di desa ada yang pendapatannya satu bulan itu mungkin hanya 500.000, bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan atau mungkin kerja serabutan, itu banyak. Sementara saya pernah melihat survei tingkat kesejahteraan, saya tidak tahu di mana, tapi saya pernah baca. Jadi di survei itu mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu naik lah, tapi di penilaiannya di situ grade-nya diturunkan. Nah, jadi tingkat dinilainya sejahtera itu kalau pengeluarannya sudah 600.000 kalau tidak salah satu bulan dikatakan sejahtera ya, jadi grade-nya diturunkan. Ini kan survei akal-akalan saja. Kami pikir begini, kalau saya sendiri kalau boleh mengomentari, terserahlah. Ibu Menteri Sri Mulyani itu mengatakan bahwa APBN membengkak, terus kemudian untuk subsidi BBM itu sampai 500 sekian, kalau kemudian ICP bla 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 dan lain sebagainya. Itu urusan mereka, karena kami sebagai rakyat membayar mereka menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi pelayan rakyat, bukan untuk mensejahterakan keluarga mereka, tapi kami membayar mereka, membayar pajak memang sengaja untuk mereka berpikir bagaimana kami sejahtera. Karena sejatinya memang rakyat itu adalah penguasa yang sesungguhnya di alam demokrasi. Tapi faktanya kan tidak demikian. Justru yang sejahtera mereka-mereka yang kemudian lebih banyak, saya katakan lebih banyak bacot lah daripada mikirnya. Kenapa kemudian subsidi BBM justru harga BBM itu dinaikkan dengan alasan sekian-sekian? Kenapa kok tidak kemudian misalkan pembangunan IKN itu diberhentikan, ibu kota Indonesia yang baru ini, kenapa kok tidak diberhentikan? Kenapa sampai sekarang kok masih dipaksakan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Kalau kemudian presiden bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyatnya dengan BBM yang murah agar tidak terjadi kenaikan inflasi, ya seharusnya IKN saja diberhentikan. Anggarannya dialokasikan untuk subsidi BBM. Kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kita baru sembuh atau baru pulih dari pandemi COVID-19. Masyarakat masih baru merangkak untuk memulihkan ekonominya masing-masing setelah kita dihantam selama 1 tahun lebih dengan pandemi COVID-19. Lalu kemudian sekarang kita diinjak-injak lagi oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM sampai 10.000. Bagi mereka yang berpendapatan tinggi atau masyarakat kelas menengah ke atas itu fan-fan saja. Tapi bagi masyarakat menengah ke bawah ini akan menjadi problem yang ya saya kira sangat menyakitkan. Lantas bagaimana gerakan mahasiswa yang hari ini melakukan demonstrasi mulai di ibu kota sampai beragam daerah? Apakah mereka akan berhasil mendesak pemerintahan Jokowi agar BBM ini kembali sedia kala, yaitu kalau Pertalite itu kira-kira kemarin 7.600, terus kemudian Pertamax itu sekitar 12.000. Apakah bisa? Saya pesimis dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa saat ini. Karena kenapa? Kita flashback ke belakang ketika demonstrasi menolak Omnibus Law, terus kemudian RKUHP. Demonstrasi hanya dilakukan beberapa hari saja, tuntutan belum selesai, akhirnya presiden belum mengambil keputusan, presiden belum merasa terdesak, tapi mahasiswa mungkin sudah lelah untuk berpanas-panasan. Apakah hari ini kemudian bisa
mendesak presiden sampai di posisi dia harus memilih untuk mengembalikan harga BBM sampai 7.600. Saya kira tidak. Saya pikir mungkin mahasiswa beberapa hari lagi mereka akan berhenti berdemonstrasi. Entah berbagai pertimbangan, entah kepanasan, atau mungkin sudah lelah, atau mungkin berdasarkan desakan oleh seniornya yang sudah berada di posisi nyaman di atas dengan iming-iming dan sebagainya. Ini hanya sebatas dugaan, tapi saya pikir dan saya yakin bahwa demonstrasi mahasiswa ini tidak akan berhasil menurunkan BBM sedia kala. Kalau kemudian aktivis buruh, siapa itu, KSPI kalau tidak, dia sempat mengatakan di media akan melakukan demonstrasi sampai bulan Desember. Saya tidak yakin dengan perkataannya. Mungkin hanya mentok itu 2 minggu mereka akan lelah untuk demonstrasi. Mungkin itu komentar saya terkait dengan persoalan BBM yang selama ini menjadi perbincangan sejak kemarin. Tapi saya berdoa semoga saja Bapak Presiden Jokowi segera tersadar bahwasanya masyarakat kelas bawah, menengah ke bawah akan semakin miris kondisinya apabila harga BBM ini tetap dipaksakan untuk naik menjadi 10.000. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.